mabuk, sakau, selingkuh, berjudi, summa yaqumu fayatatahhar. Kemudian dia mandi taubat atau wudu. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa tayammum, awak tayammumkan. Tak bisa aja awak tayammumkan, berartilah mati. Summa yusalli, sembahyang 2 rakaat. Usalli sunnatan taubat. Summa yastaghfirullah, sesudah itu istighfar, astagfirullah. Illa ghafaralah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian Allah baca ayat, Nabi baca ayatnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang silap salah lalu kemudian dia bertaubat, berzikir, mengingat Allah. Ini pintu pertama kita sampaikan ke kawan, ke sahabat yang mau balik ke jalan Allah. Begitu caranya. Taubat, mandi taubat, berwudu, sholat sunat. La yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantaziru shalah. Kalau ada orang habis sholat, dia duduk di tempat sholatnya dalam keadaan berwudu. Apa kata malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan hamba ini, rahmati dia. Hatta yansarif, sampai dia berpindah tempat. Au yuhdis, sampai wudunya batal. Apalah amal yang paling elok? Kami ini Pak Ustadz dalam keadaan haid, maaf, berhalangan, lalu Ramadan ini bagaimana? Lo banyak gini bertanya. Ini bulan Sya'ban ini macam mana lah kami ini? Nih, coba tengok. Ala unabbi'ukum bi khairi amalikum? Maukah kamu aku tunjukkan amal yang paling elok? Wa azkaha, yang paling suci. Wa arfa'iha, yang paling tinggi. Wa khairul lakum min infaq, lebih baik dari infaq emas dan perak. Lebih baik daripada kamu berjumpa musuh mati fisabilillah. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah. Banyak-banyak berzikir. Tapi jangan gara-gara kau tidak bersedekah. Bapak enggak bersedekah. Ada yang lebih hebat daripada sedekah. Awak cukup berzikir aja biar. Itu namanya bakhil. Ma syai'un anja min azabillah. Tidak ada yang paling bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali zikir. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Orang yang berzikir dengan tak berzikir seperti orang hidup dan mati. Suami ibu yang tak berzikir berarti sampai hati. Bapak hidup, ibu hidup karena berzikir. Kalau ada orang yang tidak berzikir berarti mati. Kalau lakinya tidak berzikir berarti selama itu inyo serumah sama genderuwo, sama hantu. Maka anaknya tuyul. Ada malaikat yang ditugaskan Allah di atas muka bumi ini mencari majelis zikir. Selama ini awak diajarkan malaikat mungkar, nakir, kiraman, katibin, raqib, atid, malik, ridwan, Israel, Mikail, Israfil, Jibril. Ternyata ada malaikat tak disebutkan namanya, tugasnya hanya mencari majlis zikir. Maka kalau dia nampak majlis zikir, malaikat itu pun ada. Jadi di majlis awak kan tadi berzikir. Ada enggak malaikat? Ada. Kalau ada orang yang enggak percaya, saya enggak percaya tuh malaikat. Pukulkan botol kau ke kepala. Insyaallah berkunang-kunang nampaknya malaikat. Malaikat, sorga, neraka itu semua disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat artinya didengar oleh telinga, tidak bisa ditengok Tapi Allah buat Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Kami mau menunjukkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda sama Nabi Muhammad. Kita hanya mendengar, sedangkan Nabi Muhammad linuriyahu, melihat. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman surga, ikutlah kalian makan minum, kata Nabi. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia?
Taman surga kan di akhirat. Ada taman surga di dunia. Apa itu taman surga di dunia? Majelis zikir. Ini sekarang banyak orang tak mau berzikir. Asal habis sembahyang, Assalamualaikum, tak ikut berzikir. Pengajian ibu-ibu sore wirid yasin di masjid masih banyak di Pangkalan Kerinci. Alhamdulillah, itu orang-orang yang di taman surga. Banyak juga sekarang sore-sore, ibu dari mana? Zikir yasin. Enggak, terus arisan. Habis guncang tak dapat balik. Majelis zikir ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada malaikat. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yadhkurunallah, mereka berzikir dengan Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? 4 balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Makanya kalau ada di majelis zikir itu orang tidur, berarti dia dek tonang lah memang ikut tidur. Orang barat itu bu, sampai makan ubek tidur supaya bisa gua ngawak asal nampaknya muka bu ya, alah tuh lalu. Saking kan tenangnya hati dia. Nazalan alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat-malaikat, inilah dulu makhluk yang waktu aku mau ciptakan mereka kalian komplain tak setuju. Sekarang mereka berzikir mengingat aku. Kira-kira kalau dibanggakan malaikat senang tak? Dibanggakan ketua MUI aja kita senang. Dibanggakan ketua Basnas kita senang. Dibanggakan tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan kita senang. Turun rahmat. Bagaimana cara menurunkan rahmat Allah SWT? Buat banyak-banyak majelis zikir. Majelis zikir di rumah. Oh susah lah Pak Ustadz. Majelis zikir ini kan mesti masak gulai sampai deh bau. Kita aja baca zikir. Dari maghrib ke isya 45 menit. Baca zikir. Baca yang tulisan merah saja. Yang merahnya saja baca. Yang hitam tak usah. Adalah jamaah dari Pranab. Jadi bapak ini datanglah ke majelis pengajian Ustadz Somad di Masjid Akramun Nas Undri Gobah. Jadi bapak ini membeli tanah, ditanam sawit. Sesudah ditanam sawit, ditebas, dipupuk, dipanenlah buah pasir. Pas hendak dipanen, rupanya lah dipanen uang duluan. Kenapa dipanen? Kata dia, ini tanah saya. Maka bapak ini pun stres. Sampai jam 2 malam tak bisa tidur. So, jam 2 malam, jam 3 malam. Tengiang-yang di telinga sama di kepala. Kenapa tanam sawit? Kenapa tanam sawit? Tak bisa tidur. Akhirnya anaknya kuliah di Pekanbaru. Ya, ayolah awak ikut majelis zikir, berzikir. Datang dia, ikut pengajian, berzikir. Sejak itu Pak Ustadz, hilang bisikan-bisikan. Bisalah saya tidur malam. Baru saya paham, rupanya zikir itu menenangkan hati. Sebelum itu Bapak gimana cara menenangkan hati? Pergi saya ke jalan Ahmad Yani. Jumpa sama psikiater. Dikasihnya ubek sesumpit. Iko makan 3 kali, Iko makan 2 kali, Iko makan sesudah makan, Iko makan sebelum makan, Iko makan tak boleh sambil makan. Lama-lama bertambah poning kepala mobil. Sakit lolo hilang, datang pula sakit pinggang. Penyakit lain, efek samping. Ternyata obat dari segalanya adalah zikir. Ambo paham itu dari jamaah. Awak tak paham. Jamaah mengasih paham. Qumu maghfuran lakum. Selesai kamu dari majelis zikir, bangkitlah. Semua dosa-dosa kamu diampunkan. Malaikat itu menyampaikan. Jadi Nabi kok, toga awak dari sini. Semua dosa-dosa kita diampunkan. Amin. Tapi utang indah.
Lopeh resiko balik. Belum bayar utang apa potong? Sudah lepas kata Ustaz Somad. Lah, sosek kok. Li'an azkurallaha ta'ala ma'a qaumin ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya. Berzikir dari terbit fajar kau azan subuh sampai terbit matahari lebih aku cintai daripada dunia dan seisi. Itulah makanya habis sholat subuh jangan keluar masjid. Ambo pengajian di Pekanbaru setiap subuh Sabtu. Habis pengajian subuh, habis sembahyang subuh tidak keluar masjid sampai terbit matahari, sholat sunat isya. Halaman 32. Nabi selalu mengulang 3 kali. Jadi yang tadi itu bisa ulang 3 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal. Apa ulang 3 kali? Kau enggak ada tulis 3 kali. Wah, ang enggak baca halaman 32. Jangan sampai situ. Nabi selalu mengulang 3 kali. Kalau ada imam sembahyang, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Yang diulang 3 kali. Mengulang 3 kali itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wah, alam baca halaman 32. Nabi selalu mengulang 3 kali. Imam Masjidil Haram mengulang 3 kali. Kadang orang kau bukan salah, awak mengulang 3 kali tidak boleh. Kalau gurunya boleh. Da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib. Doa untuk saudara itu tak tahu. Ini doa yang paling mantap. Jadi habis berzikir itu doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Mungkin doa awak untuk awak tidak kabul. Doa awak untuk awak mungkin tak kabul. Tapi doa awak untuk ambo untuk diri ambo mungkin tak kabul. Tapi doa ambo untuk Ustadz Iswadi boleh jadi makbul. Kenapa? Karena doa saya untuk diri saya karena ada kepentingan. Tapi doa saya untuk saudara saya pastilah karena cinta, ketulusan. Tapi yang tahu cuma awak. Orang kini berdoa direkam pula. Streaming. An zahril ghaib artinya tidak ada orang tahu. Maka bangun awak malam, mandi, paling elok terapi mandi malam. Habis mandi itu sembayang sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Sesudah sembahyang sunat wudu, sembayang sunat taubat. Habis sembahyang sunat taubat, sembayang sunat tahajud. Habis tahajud, sembayang sunat hajat. Habis hajat, sembayang sunat witir. Habis witir, dibacolah yang merah-merah tadi. 2-3 kali. Habis itu tidak lama. Assalatu wassalamu alaika ya man. Berarti ada keksu. Berarti awak banyak-banyak beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Sudah itu sembahyang sunnah. Awak buat tiap malam. Kadang kita sulit bangun jam 2 karena kita banyak kegiatan. Jadi bangunnya setel aja sejam sebelum subuh. Sejam sebelum subuh mandi, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir. Habis itu baru baca zikir. Habis itu tunggu subuh. Semua doa dikabulkan. Semua doa dikabulkan. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tidak ada. Doa itu cuma 3. Yang pertama dikabulkan sesuai yang awak minta. Pagi tadi ambo minta jagung, dapat jagung. Sama macam yang awak minta. Jenis doa yang kedua, awak minta itu tidak dapat, tapi sebenarnya sudah dijauhkan Allah dari bala sebesar itu. Contoh, awak minta kambing. Ya Allah, kasihlah hamba kau kambing.
sampai sore tak dapat kambing. Apakah doa kita tak dikabulkan Allah? Memang kalau tidak sarapan payah menangkut ceramah. Tadi pagi ambo minta kambing. Ya Allah kasihlah ambo kambing. Sampai sore tidak dapat kambing. Apakah doa ambo tidak dikabulkan? Dikabulkan, tapi dalam bentuk dijauhkan dari bala seharga. Tapi banyak orang, ambo tidak dapat kambing. Hari itu sebetulnya kau tadi menabrak kambing di depan pom bensin. Tapi berkat doa tadi dijauhkan Allah. Nang ketiga, doa itu dikabulkan Allah, tapi nanti ditundanya di akhirat. Karena menurut ilmu Allah, kau belum layak menerima maqam. Inilah doa bapak-bapak yang ingin nikah sekali lagi. Sebetulnya dikabul Allah, tapi nanti. Jadi bapak sabar-sabar aja. Saya sebetulnya mancing mereka. Nah, tidak ada doa yang tak dikabulkan. Banyak orang doa, ya Allah, hamba bisalah membuat rumah kini. Kau berdoa apa maksa? Apalah. Awak kau meminta, bukan bupati menyuruh kepala dinas. Kau minta, ya Allah. Meminta tu suaranya lirih. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Tadarru'an, rendahkan dirimu, wa khufyah, lirih. Ya Allah. Kau doa minta-minta. Allah. Fidin. Wow. Pas ditanya,